Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali dengan saya David Ibob dalam program 5 menit yang memberkati. Hari ini temanya adalah hidup sopan dalam Tuhan. Diambil dalam kitab Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Suatu hari dalam sharing saya dengan seseorang teman hamba Tuhan, seorang pendoa syafaat dari sebuah gereja lokal rayon di Jakarta, Tuhan ingatkan, ketika kita hidup di dalam kasih atau mengasihi Tuhan, maka salah satu tanda ciri yang kelihatan atau keluar adalah hidup dalam kesopanan, atau biasa disebut sopan santun. Kepada siapa? Terhadap satu sama lainnya atau sesama kita. Bicara tentang kesopanan, sopan santun, bicara tentang attitude, bicara tentang etika, kita bisa lihat kok dalam kehidupan sehari-hari. Saya waktu sharing dengan orang ini, saya nangkep hal yang esensi. Seseorang kalau dia mengasihi Tuhannya, dia mencintai Tuhannya, maka itu keluar dari dirinya, keluar dari hidupnya sikap yang sopan. Contoh, dia otomatis akan panggil yang senior, yang tua atau yang di atasnya dengan ko, pak, bang. Dia akan seperti itu, natural itu, nggak dibuat-buat, otomatis. Ketika ketemu seorang wanita yang lebih tua, dia panggil ibu atau kakak. Ketika ketemu dengan wanita yang lebih muda, dia mungkin panggil adik. Ini bukan bicara tentang peribahasa atau bahasa atau gaya, tapi ini kesopanan yang keluar. Dia akan bertindak, bersikap, berkata-kata dengan sopan. Kenapa? Karena ketika seseorang telah menerima, mengalami atau menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan sadar dan tahu diri bagaimana ia bersikap terhadap Tuhan dan sesamanya, yakni hidup dalam kesopanan. Orang yang sudah terima berkat Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima kemurahan Tuhan, maka dia sadar dan dia tahu diri bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Dia tidak bisa menjadi sombong, dia tidak bisa menjadi angkuh, dia tidak bisa menjadi congkak, tapi dia akan semakin rendah hati, semakin humble, semakin humility. Sikap dia akan sopan. Suatu hari saya WA, saya telepon seseorang. Saya manggil dia bapak, umurnya lebih muda dari saya. Sampai dia ngomong gini, Pastor Ibob, jangan panggil saya bapak, saya masih muda. Saya cuma bilang gini, bro, saya punya kebiasaan kalau dalam dunia pelayanan tuh pasti manggilnya Pak dan Bu. Dia kaget. Oh gitu ya Pastor? Iya, itu kebiasaan saya. Bentuk hormat dan respect saya kepada bro. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu sopan? Sopan adalah hormat, takjim, dan tertib. Yang kedua, beradab, tahu adat, dan baik budi. Yang terakhir, baik kelakuannya. Jelas kata sopan itu adalah orang yang bisa menghormati satu dengan yang lainnya. Alkitab berkata, hendaklah kamu saling memberi dahulu hormat satu dengan yang lainnya. Bahkan ada kata tertib. Kita harus tertib dan teratur. Dimanapun kita berada, tertib. Enggak menyerobot, enggak nyelak, enggak menerobos lampu merah, tertib. Bahkan kita beradab. Kita memperlakukan orang lain, sikap kita tuh beradab, terhormat. Ucapan, kata-kata kita tidak menjatuhkan, tidak menyerang, tidak menyinggung. Tahu adat, bahkan baik budi. Kita ngerti sistem budaya, pola, sopan santun. Misi pak, misi bu, matur suwun. Semua kata-kata itu normal. Itu akan muncul keluar dari orang yang mengasihi Tuhan. Terakhir apa? Baik kelakuannya. Sikap, tindakan, kelakuannya pasti baik. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 5, sebelum saya akhiri, dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada kata ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kata yang tidak sopan adalah hal yang melanggar tadi kata normal, attitude yang ada tentang kata hormat,
tertib, takjim, beradat, ataupun juga beradab dan baik budi atau baik kelakuannya. Saya ingatkan, ketika seseorang hidup dalam kasih, seperti 2 ayat di atas, di mana perikopnya adalah tentang kasih. Kalau Bapak Ibu buka di Alkitab itu temanya tentang kasih. Maka tanda yang paling nyata atau kelihatan dan dapat dilihat dari seseorang hidupnya adalah kesopanan atau sopan santun terhadap satu sama lainnya atau sesamanya. Perhatikan, ketika seseorang berlaku sopan terhadap seseorang, siapapun dan dimanapun diperbuat, maka sesungguhnya orang itu hidup di dalam kasih satu dengan yang lainnya. Lewat sikap dan tindakan kita terhadap orang lain, maka orang akan tahu siapa kita dan seperti apa kehidupan rohani kita di dalam Dia. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan untuk kita tetap hidup sopan, santun dalam Tuhan. Kita memiliki hormat, sikap hormat, tertib dalam Tuhan. Tetap beradab dan berkelakuan baik. Maju terus dalam Tuhan, menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.